Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali di pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ekosistem, ya. Namun sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kalian dapat memahami pengertian ekosistem dan komponennya, dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, membuat bagan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya, lalu diharapkan kalian dapat membuat diagram daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda. Nah, apa saja dan bagaimanakah materi di hari ini? Yuk kita belajar bersama-sama. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungannya yang membentuk suatu hubungan timbal balik di antara komponen-komponennya. Jadi ekosistem itu hubungan timbal balik antara komponen-komponennya di dalam suatu lingkungan, ya, atau kesatuan komunitas dan lingkungannya yang membentuk suatu hubungan timbal balik di antara komponen-komponennya. Komponen itu maksudnya bagian ya. Bagian-bagian dari ekosistem. Apa saja komponen ekosistem? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Komponen ekosistem terdiri dari 2, biotik dan abiotik. Biotik adalah makhluk hidup yang berinteraksi, yang berinteraksi dan mempengaruhi lingkungannya. Apa saja yang termasuk biotik? Manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan fitoplankton. Sementara abiotik itu tidak hidup, tapi mempengaruhi lingkungannya. Apa saja yang termasuk komponen abiotik? Yaitu tanah, air, cahaya, udara, kadar garam, derajat keasaman pH, suhu, kelembapan, dan kadar garam. Jadi komponen abiotik itu terdiri dari makhluk hidup, kemudian abiotik itu terdiri dari komponen yang tidak hidup. Komponen abiotik itu terdiri dari 3, produsen, konsumen, dekomposer. Produsen yaitu tumbuhan hijau. Ya, dalam ekosistem yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan hijau. Mampu menyediakan sumber pangan bagi makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan. Karena itu tumbuhan hijau disebut autotrof. Autotrof itu makhluk hidup yang mampu mensintetis atau membuat makanannya sendiri. Autotrof. Tumbuhan hijau itu disebut autotrof. Konsumen. Dalam ekosistem yang berperan sebagai konsumen adalah hewan dan manusia. Ya. Berdasarkan makanannya itu dibedakan menjadi 3, herbivora, karnivora, dan omnivora. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Lalu komponen biotik yang ketiga adalah dekomposer. Dalam ekosistem yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer adalah bakteri pembusuk atau jamur. Ini berfungsi untuk menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Nah, lalu bagaimana dan apa saja macam-macam ekosistem? Macam ekosistem berdasarkan terbentuknya ya, berdasarkan proses terbentuknya. Ada 2, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam terbentuk dengan sendirinya atau secara alami. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk
memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa saja ya yang termasuk ekosistem alam dan ekosistem buatan? Ya, ekosistem alami tadi terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, ini terbagi menjadi dua, darat dan perairan. Jadi, ekosistem alami itu terbagi menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Lalu, ekosistem buatan itu sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya ekosistem kolam, akuarium, kebun, dan lain-lain. Ekosistem darat mencakup daerah luas disebut bioma. Contoh bioma hujan tropis, padang rumput, padang pasir, dan tundra. Nah, berikut adalah contoh ekosistem alami dan ekosistem buatan ya. Ekosistem alami contohnya gurun, hutan hujan tropis, padang rumput, hutan gugur, taiga, dan tundra. Taiga itu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon yang sejenis. Contohnya pinus, cemara, atau tanaman lain yang sejenis. Sedangkan tundra itu biasanya curah hujannya lebih rendah daripada di taiga ya. Kemudian terletak di belahan bumi utara dan selatan sekitar daerah lingkungan kutub. Hampir semua wilayahnya itu tertutup oleh salju, itu tundra. Lalu ekosistem buatan ada sawah, kebun, akuarium, dan lain sebagainya. Lalu ekosistem buatan. Ekosistem buatan contohnya ekosistem tambak, ekosistem hutan buatan, ekosistem waduk, bendungan, sawah, agroekosistem, dan termasuk juga tadi kolam ya, akuarium, itu ekosistem buatan. Dalam ekosistem terdapat tumbuhan, hewan ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama adalah herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, sapi, kerbau, jerapah. Biasanya lebih banyak hidup di daratan. Lalu karnivora itu hewan pemakan daging. Contohnya singa, harimau, buaya, elang, serigala. Biasanya mempunyai cakar, taring yang tajam, dan buas. Omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya ayam, koala, beruang, dan tikus. Insektivora adalah hewan pemakan serangga. Contohnya terenggiling, capung, bunglon, tokek, landak, dan kumbang. Nah, kita akan mempelajari satu persatu berdasarkan bentuk giginya. Tadi sudah disebutkan di depan, hewan herbivora adalah pemakan tumbuhan dan biji-bijian. Ciri-cirinya, nah ini ya, ciri-ciri hewan herbivora. Memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan, lalu gigi geraham untuk mengunyah makanan. Ini ya, gigi seri, lalu ini gigi geraham. Gigi seri tadi untuk memotong makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-cirinya memiliki gigi seri yang digunakan untuk memotong daging. Kemudian gigi geraham digunakan untuk mengunyah daging. Lalu bedanya dengan hewan herbivora, hewan karnivora memiliki gigi taring yang tajam untuk menangkap dan mengoyak mangsanya. Gigi taring yang tajam. Oke, kita lanjut ke hewan omnivora, adalah hewan pemakan segalanya, yaitu pemakan tumbuhan dan daging. Ciri-cirinya merupakan gabungan dari hewan herbivora dan karnivora. Gigi geraham untuk melumat makanan, gigi seri untuk melumat atau mengunyah ya, sama saja. Gigi seri untuk memotong makanan, lalu gigi taring untuk mengerat makanan atau mengoyak-ngoyak makanan. Ini struktur dari hewan,
struktur gigi dari hewan omnivora atau hewan pemakan segalanya. Lanjut ke hewan insektivora. Memiliki ukuran yang kecil, merupakan mamalia terestrial yang tinggal di lubang, di pohon atau amfibus, kemudian memiliki puncak gigi yang tajam, memiliki lidah yang lengket dan panjang. Memiliki lidah yang lengket dan panjang. Itu hewan insektivor. Nah, semua hewan tersebut ya mengalami daur hidup di masa pertumbuhannya. Ya, daur hidup adalah seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Seluruh pertumbuhan makhluk hidup itu adalah pengertian dari daur hidup. Daur hidup kupu-kupu, nyamuk, kecoa, katak, dan belalang berbeda-beda. Hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya. Nah, sekarang daur hidup itu dapat dibedakan menjadi dua. Tanpa metamorfosis, kemudian dengan metamorfosis. Ya. Dengan metamorfosis itu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk hewan yang baru menetas berbeda dengan induknya, mengalami fase pupa atau kepompong. Sementara metamorfosis tidak sempurna itu bentuk hewan yang baru menetas tidak terlalu berbeda dengan induknya, tidak mengalami fase kepompong atau pupa. Jadi ini adalah perbedaan dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ini daur hidup hewan dengan metamorfosis sempurna ya. Telur menjadi larva, kemudian pupa atau kepompong, lalu imago. Imago itu bentuk dewasa. Kemudian daur hidup pada metamorfosis tidak sempurna itu telur, langsung nimfa, lalu imago. Jadi tidak melalui fase kepompong. Apa saja contohnya? Metamorfosis sempurna, contohnya katak, kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat, semut. Dan masih banyak lagi hewan yang lainnya ya. Nanti kalian pelajari. Kemudian metamorfosis tidak sempurna, contohnya jangkrik, kecoa, belalang, capung. Oke, kita akan pelajari lebih lanjut. Tadi metamorfosis sempurna itu tahapannya telur, larva, pupa atau kepompong, lalu dewasa. Contohnya nyamuk, katak, kupu-kupu. Kemudian ini ya, metamorfosis sempurna. Ini ya, daur hidupnya contohnya tadi telur, larva pada kupu-kupu itu ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Jadi telur, larva, pupa atau kepompong, dan dewasa. Nah, ini daur hidup katak. Katak tadi metamorfosis sempurna ya. Telur katak setelah 10 hari berubah menjadi berudu. Telur berubah menjadi berudu atau kecebong. Berudu bernafas menggunakan insang. Menginjak usia kurang lebih 3 minggu, insang pada berudu secara alamiah akan hilang sebab tertutup oleh kulit yang tumbuh. Setelah berumur kira-kira 12 minggu, berudu berubah menjadi katak muda dan bernafas menggunakan paru-paru. Ya. Dan berubah menjadi katak dewasa. Itu daur hidup katak. Metamorfosis lalat. Tadi lalat juga sempurna. Contohnya seperti ini, telur menjadi belatung, larvanya itu belatung, kemudian pupa lalu berubah menjadi lalat. Sekarang contoh hewan metamorfosis tidak sempurna. Melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian nimfa itu bentuk mudanya, bentuk
sebelum menjadi dewasa atau imago ya. Nimfa adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi berukuran lebih kecil dengan perbandingan tubuh yang berbeda. Contohnya belalang, telur berubah menjadi nimfa, telur langsung menetas berubah menjadi nimfa. Nimfa ini bentuknya sudah seperti bentuk dewasanya belalang ya. Kemudian menjadi imago tanpa melalui fase kepompong atau pupa. Lalu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, daur hidup tanpa metamorfosis adalah daur hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Contohnya ayam berkembang biak dengan apa? Bertelur. Kemudian kucing, burung, kerbau, ya, lalu sapi. Nah, ini adalah hewan tanpa metamorfosis. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Kucing dewasa melahirkan anak kucing. Seperti inilah daur hidup tanpa metamorfosis. Jadi bentuk mudanya itu sama dengan bentuk dewasanya. Nah, sekarang tugas kalian adalah buatlah diagram daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda, yaitu hewan dengan metamorfosis tidak sempurna, hewan dengan metamorfosis sempurna, lalu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Kalian cari contohnya, jangan ada yang berbeda dengan yang di video sebelumnya tadi ya. Jadi cari contoh hewannya itu berbeda dengan contoh-contoh yang tadi sudah disebutkan di depan. Semangat ya! Demikian pembelajaran online kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jaga selalu kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.